Hai teman-teman, kami dari KPM YIN Metro tahun 2021 akan memberikan cara mengenai pengolahan limbah plastik. Tentunya pengolahan limbah plastik melalui EcoBrick. Sebelum itu, yuk simak penjelasan mengenai sampah. Permasalahan lingkungan sampah plastik merupakan masalah serius yang dihadapi banyak negara termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan hanya sebagian kecil saja yang dapat didaur ulang kembali, dan seperti diketahui, sampah plastik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penguraiannya. Pencemaran akibat sampah plastik sudah diketahui dan sudah tidak asing lagi. Laut seringkali jadi tempat terkumpulnya sampah plastik dan berdampak pada Indonesia. Kemudian pencemaran tanah dapat terjadi plastik yang sulit diurai. Pencemaran udara dapat terjadi akibat sampah plastik yang sulit diuraikan. Menurut studi Amerika Serikat yang dilakukan tahun 2005, Indonesia merupakan negara kedua sampah plastik terbesar setelah Tiongkok. Faktanya, selain itu Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar di dunia. Jumlah polusi laut atas sampah plastik 1 juta ton per tahun. Kemudian, menurut hasil data Asosiasi Plastik di Indonesia juga mencetak sekitar 4 ton sampah plastik di Indonesia yang tidak dikelola dengan baik. 48% dibakar di ruang terbuka, 13% tidak dikelola secara layak di TPA, dan 9% dibuang ke sungai, danau, atau laut. Setiap hari semua orang pasti menghasilkan sampah, ada yang organik dan non-organik. Jika dikelola dan dimanfaatkan, maka bisa menjadi sumber energi yang tak terbatas. Tapi sangat disayangkan, konsep ini sulit untuk diterapkan zaman sekarang. Konsep ini sekedar menjadi cerita orang zaman dahulu. 30 tahun yang lalu orang-orang masih hidup dengan menghargai lingkungan, karena mereka sadar bahwa mereka bergantung pada alam. Berbeda dengan zaman sekarang, orang-orang lebih bergantung pada orang lain, perusahaan, dan teknologi. Bergesernya nilai lingkungan membuat diakuinya nilai-nilai lain sebagai pondasi membentuknya budaya. Buang sampah menjadi sebuah budaya meskipun caranya salah, tapi karena sudah diakui sebagai hal lumrah, membuatnya menjadi sebuah kebenaran. Membuang sampah sembarangan, membakar sampah, menumpuk sampah, butuh energi ekstra untuk mengubah budaya ini. Butuh pembentukan nilai dan membuatnya dilakukan hingga antar generasi. Butuh puluhan tahun agar bisa mengolah sampah, sedangkan plastik selama itu akan terus menumpuk. Plastik dibuat tujuannya untuk membantu kehidupan manusia, bahannya awet dan bisa digunakan berulang kali. Ini juga mengatasi masalah muraknya penebangan pohon pada masanya yang digunakan untuk kantong kertas dan lain-lain. Plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, dan murah menjadikan plastik dapat diolah menjadi berbagai macam hal. Per tahun 2015, penggunaan plastik di seluruh dunia mencapai 322 juta ton. Dan dari sekian banyaknya plastik yang digunakan, ada sekitar 43% menjadi sampah. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya yang sulit terurai, plastik yang terbuang ke tanah dapat membantu rusaknya efisien. Akibatnya, membuat tanah menjadi kurang subur dan menyebabkan kematian bagi hewan peliharaan seperti cacing. Yang bermanfaat membantu menguburkan tanah. Sampah plastik yang terbuang sembarangan dapat menghambat saluran pembuangan air. Ketika terjadi hujan, sampah plastik yang terbawa arus air masuk dan menyumbat saluran pembuangan, sehingga mengakibatkan banjir. Begitu pula dengan sampah plastik yang terbuang dan berakhir di lautan. Sampah plastik tersebut telah membunuh binatang laut seperti paus, lumba-lumba, kura-kura, dan bermacam jenis binatang laut yang lain.
Hingga pada akhirnya lebih dari 1 juta binatang laut mati tiap tahunnya akibat makan sampah plastik. Dari bermacam permasalahan yang timbul akibat dari sampah plastik, kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam menggunakan plastik dengan cara pola hidup ramah lingkungan, batasi penggunaan produk yang berhubungan dengan plastik, hindari penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja. Gunakan kantong kertas, kantong kain, atau kantong lainnya yang lebih ramah lingkungan. Gunakan botol minuman yang dapat diisi ulang, sehingga tidak perlu membeli air minum kemasan. Sediakan tempat sampah organik dan anorganik di rumah dan lingkungan sekitar kalian. Biasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah yang dibuang, sehingga sampah plastik yang dibuang dapat dengan mudah dipilah sesuai dengan jenisnya dan kemudian didaur ulang untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat. Peduli sampah plastik berarti peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan berarti peduli terhadap kehidupan kita dan kehidupan generasi kita di masa depan. Pemerintah berencana masyarakat lingkungan dan UMKM menggerakkan lingkungan seperti pengurangan sampah plastik dan alat makan plastik. Hal ini dilakukan supaya meminimalis sampah dalam kehidupan sekitar. Setelah pemerintah menghimbau masyarakat untuk stay at home, dilakukan di rumah, pekerjaan dilakukan di rumah, bersekolah dilakukan di rumah, malah membuat sampah plastik meningkat. Himbauan tersebut akibat masyarakat belanja secara online, yang mana barang tersebut diekspedisi menggunakan plastik. Sehingga tanpa disadari, meningkatnya masyarakat belanja online membuat konsumsi plastik rumah tangga meningkat, yang juga menyebabkan jumlah sampah plastik meningkat. Oleh karena itu, video ini menjelaskan cara mengolah dan manfaat sampah plastik. Satu yang dilakukan mengolah limbah plastik atau plastik kemasan yang layak dipakai, salah satunya yaitu mengolah plastik menjadi ekobrik. Teman-teman pasti bertanya-tanya, apa ekobrik itu? Ekobrik adalah metode untuk meminimalisirkan sampah plastik dengan media botol plastik bekas yang diisi dengan sampah anorganik, bersih hingga benar penuh, padat dan keras, hingga dapat kembali berfungsi sebagai balok bangunan. Ekobrik adalah sebuah inovasi visioner yang dikembangkan sebagai solusi pengolahan limbah plastik. Diambil dari dua kata pembentuknya, eco dan brick. Ekobrik secara sederhana didefinisikan sebagai bata ramah lingkungan. Nah, ekobrik sendiri diciptakan oleh Russell Myers, seorang seniman dari Kanada di Filipina. Sangat populer di dunia saat ini. Ekobrik juga sering dikenal dengan nama seperti water brick atau ecoladrio. Dikembangkan dari materi plastik atau sampah plastik, ekobrik ini memiliki sifat dasar plastik yaitu kuat, anti air, dan awet. Apa manfaat ekobrik? Manfaat utama dari pembuatan ekobrik ini tentunya datang dari aspek pengolahan limbah plastik, di mana dibanding membakar atau menimbun sisa plastik yang berpotensi menjadi faktor pencemaran alam, Anda dapat memanfaatkan sisa plastik tersebut menjadi material pembentuk ekobrik. Selain mengakomodasi pengolahan limbah plastik, inovasi limbah yang satu ini diketahui juga memiliki berbagai manfaat lainnya. Adapun manfaat tersebut ditinjau dari sisi fungsional dan sisi ekonomis. Dari sisi fungsional, manfaat ekobrik diketahui sering menjadi material dasar dalam produksi sebuah barang, mulai dari pembuatan furniture, perabotan indoor, hingga material pembentuk sebuah bangunan semisal dinding sebuah ruang. Meskipun sederhana bentuknya, ekobrik benar-benar dapat menjadi material substitusi bangunan seperti batu merah atau bataku. Beberapa komunitas pecinta lingkungan pun banyak yang mengembangkan bangunan dan fasilitas ramah lingkungan dengan bermodalkan ekobrik ini loh.
Selaras dengan sisi manfaat fungsional sebelumnya, manfaat ekobrik sebenarnya juga memiliki nilai-nilai ekonomi. Selain dapat mengirit biaya pembuatan produk yang disebutkan sebelumnya, Anda pun bisa menjualnya ke pasaran. Saat ini ekobrik banyak dijual ke platform jual beli online, bahkan sejumlah bank sampah di beberapa wilayah di Indonesia pun bersedia memberi ekobrik ini dengan sejumlah uang tunai. Menarik bukan? Fakta unik tentang ekobrik. Yang pertama, lebih ekonomis dan mudah dibuat karena hanya berbahan limbah botol dan plastik bekas di sekitarmu. Yang kedua, ekobrik dapat mencegah plastik berakhir di buangan landfill. Ekobrik yang nantinya bisa dimanfaatkan menjadi bahan bangunan otomatis tidak akan berakhir di pembuangan sampah. Pembuangan sampah konvensional landfill yang umumnya ada hanya menumpuk sampah di biosfer dan semakin hari membutuhkan tempat yang luas dan bisa terus bertambah jika tidak dikelola. Yang ketiga, ekobrik bisa menjadi material bangunan yang kuat, awet, dan tahan air. Ekobrik mempunyai sifat plastik itu sendiri, yaitu awet, kuat, dan anti air. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa materialnya tahan peluru loh. Apabila digunakan sebagai material bangunan, pasti tidak kalah nyaman dengan bangunan yang dibuat dengan batu bata pada umumnya. Yang keempat, ekobrik ditemukan pertama kali di Filipina oleh 9 asal Kanada yang tinggal di Indonesia. Dihasil dari sebuah PH, ternyata penemu dari ekobrik ini adalah orang Kanada. Dia adalah Rusen Maya, seorang seniman yang bekerja di Indonesia. Menyelesaikan proyek ekobriknya, ia menemukan ide ekobrik saat memikirkan apa solusi terbaik untuk mengatasi masalah polusi plastik di dunia. Penemuan itu terjadi saat ia berada di sebuah desa di lembah Sagada, Filipina. Sejak ditemukan, ekobrik mulai mengglobal dan diadopsi oleh berbagai komunitas peduli lingkungan. Dengan ekobrik, berbagai organisasi tersebut berhasil membangun fasilitas seperti sekolah, bangku taman, dan hotel. Yang kelima, ekobrik sudah dimanfaatkan komunitas lingkungan untuk membangun berbagai bangunan. Bangunan yang sudah jadi pun tidak kalah cantik dengan yang dibuat dengan batu bata. Di samping bisa dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, penggunaan ekobrik aplikatif ini juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan limbah plastik. Alat dan bahan pembuatan ekobrik. Gunting sampah terlebih dahulu. Masukkan sampah plastik ke dalam botol yang sudah digunting. Kemudian masukkan plastik hingga padat dengan menggunakan kayu.
Jadilah ekobrik yang siap digunakan sebagai hiasan furniture, perabotan indah, atau bata merah.